Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah hari Minggu kepada Tuhan Yesus. Mari terus kita satukan hati kita bersepakat, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam segala kehidupan kami hari ini. Sehingga pagi, siang maupun sore hari ataupun malam Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan untuk beribadah, kami boleh mempergunakan setiap waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya takut akan Tuhan saja yang mendatangkan keselamatan. Sehingga setiap orang yang mengerjakan Bapak ibadah diberkati di bumi sampai kerajaan surga. Terima kasih Bapak di surga untuk bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Pagi kami dilepaskan perang malaikat-Mu. Selama Bapak kami melaksanakan ibadah, Kau kuasai atmosfer kami. Kami menolak setiap rancangan kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan, sihir, santet, perdukunan, mantra-mantra apapun yang dilepas di udara, yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, yang mengintimidasi kami ketika kami beribadah kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sehati sepakat ya Tuhan. Kuasanya kami akan patahkan hancur dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Nah, pertolongan yang berasal daripada-Mu Tuhan memampukan kami mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
memerintah atas kehidupan orang-orang percaya di masa yang sukar, sehingga mereka tidak hidup di dalam kesukaran, tetapi mereka menjadi orang-orang yang menerobos dalam segala perkara. Engkau memahkotai setiap mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang yang baru di masa yang baru ini Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami semua. Berikan kami semangat dan gairah kerajaan surga, sehingga kami selalu Bapa bersuka cita karena Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus bertata menguasai setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tiga yang luar biasa, tangan kita, haleluya. Engkau buktikan kasih-Mu yang besar Yesus. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, pesan cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Bawakan sakit-Mu, bawakan beban di hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Terima kasih Yesus. Pesan cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Bawakan sakit-Mu, bawakan beban di hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang diberkati hari ini, amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus membangun iman kami Tuhan. Engkau terus membangun Bapa roh kami untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Di masa yang sukar Engkau memberikan kami Bapa pertolongan yang ajaib, sehingga kami melalui setiap perkara dengan kemenangan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus kuasai setiap pribadi kami, sebab Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu.
dalam suka dukaku, harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir semudah hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, Kau kuatanku. Tak akan kecewa semua yang hadap padamu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam segala dukaku, harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir semudah hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, Kau kuatanku. Tak akan kecewa semua yang hadap padamu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir semudah hidup Yesusku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, Kau kuatanku. Tak akan kecewa semua yang hadap padamu. Mataku tertuju padamu, Yesusku, seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir semudah hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, Kau kuatanku. Tak akan kecewa semua yang hadap padamu. Tak akan kecewa semua yang hadap padamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu.
Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Lukas pasal 23 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, 3 pribadi di atas kayu salib, di mana GBI memberikan tema Paskah dan kebangkitannya, dan di dalam rangkaiannya yaitu hidup yang menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Di sini kita melihat di atas kayu salib ada 3 orang, dan kita akan belajar tentang pribadi mereka. Saudara, sebelumnya kita mungkin akan bertanya, atau mungkin sebagian dari kita sudah sangat familiar dengan cerita ini, bahwa Yesus disalib di antara kedua penjahat itu, yaitu penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kejahatan apakah yang dikerjakan mereka? Saudara, sebelumnya kita akan belajar tentang latar belakang orang-orang Yahudi pada zaman Yesus hidup, di mana menurut seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus, di antara orang-orang Yahudi terjadi pemisahan atau faksi-faksi yang berbeda. Yang pertama yaitu golongan Sanhedrin atau mahkamah agama yang diisi oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Yang kedua adalah orang Yahudi Samaria, di mana mereka tidak beribadah di Yerusalem, tetapi mereka beribadah di sebuah gunung yang disebut sebagai Gunung Gerizim. Orang-orang Yahudi Samaria ini cukup berselisih dengan orang-orang Yahudi kebanyakan, karena orang-orang Yahudi Samaria dianggap oleh orang-orang Yahudi Yerusalem sebagai orang Yahudi yang sudah melakukan kawin campur. Tetapi orang-orang Samaria menganggap bahwa Gunung Gerizim yang menjadi tempat penyembahan mereka adalah yang lebih mulia daripada Yerusalem. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Yang keempat adalah orang-orang Esseni, di mana mereka sempat berselisih dan menganggap bahwa orang-orang Farisi dan Saduki yang menguasai bait Allah, mereka sudah tidak murni, sehingga orang-orang Esseni pada akhirnya mengasingkan diri di daerah Qumran, daerah Laut Mati, sebuah daerah yang cukup terkenal dengan ditemukannya gulungan Laut Mati. Dan selanjutnya yang kelima adalah orang-orang Yahudi yang disebut sebagai orang Zelot, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Yudas Makabe. Nah, kembali kita membahas tentang hal ini. Kejahatan apakah yang dilakukan mereka? Menurut Wikipedia.org, wiki tentang penyaliban, hukum salib diberlakukan bagi pemberontak. Jadi di sini dikatakan Yesus disalib di antara kedua penjahat itu.
Kalau kita tadi membahas tentang Wikipedia, maka orang-orang yang disalib adalah para pemberontak. Artinya orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi. Dan Alkitab menegaskan juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Nah, pada zaman Yesus hidup, ada sebuah faksi yang menjadi pemberontak yang disebut sebagai orang Zelot. Zelot adalah kaum Yahudi yang memberontak kepada kekaisaran Romawi, menentang penyerang upeti kepada kaisar kafir karena dianggap sebagai pengkhianatan kepada Allah. Visi dari kaum Zelot ialah mengembalikan kejayaan Israel. Tetapi pada kenyataannya arti dari Zelot yaitu Kanaim atau Zelotes, yang artinya orang yang giat melayani Tuhan. Jadi orang-orang Zelot ini adalah orang-orang Yahudi yang taat melayani Tuhan dan menganggap pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang kafir, sehingga mereka memberontak dengan senjata. Mereka mencegat suplai-suplai makanan pasukan-pasukan Romawi, dan mereka melakukan perlawanan secara fisik, berbeda dengan orang Farisi dan Saduki dan kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Kalau saudara mungkin nanti ada kesempatan melihat sebuah film yang berjudul Ben-Hur, khususnya Ben-Hur, banyak orang tidak memperhatikan bahwa Ben-Hur ini adalah cerita tentang bangsawan Yahudi. Namanya Ben-Hur, seperti juga Benyamin, Ben-Gurion, dan lain sebagainya. Dalam cerita itu, Ben-Hur adalah seorang bangsawan, dan satu ketika ada sebuah pemberontakan di Yerusalem, dan ada seorang anak muda dari faksi Zelot yang memberontak dan lari ke rumahnya Ben-Hur, dan akhirnya Ben-Hur melindunginya, dan kita lihat cerita selanjutnya. Ben-Hur akhirnya ditahan oleh pasukan Romawi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, murid Yesus ada juga yang berasal dari faksi Zelot. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Simon yang disebut orang Zelot. Nah, semangatnya sama dengan orang Zelot kebanyakan, yaitu apa? Mendirikan kerajaan di bumi ini. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi visi orang-orang Zelot adalah mendirikan kerajaan secara jasmani di Israel dan mengalahkan pasukan Romawi. Saudara, orang Zelot adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka sama seperti orang Farisi Saduki, sama seperti orang-orang yang lain, yaitu mereka taat kepada hukum Taurat. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sama juga dengan Maria sebagai orang Yahudi, mereka takluk kepada hukum Taurat. Kalau saya pelajari kebiasaan apakah, ketaatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu yang pertama, ketika seorang anak itu lahir, terusnya laki-laki,
Maka pada usia 8 hari anak itu harus diserahkan ke bait Allah dan disunat. Kemudian pada usia 12 tahun mereka masuk dalam istilah bar mitzvah, yaitu anak hukum. Saudara ingat ketika Yesus berusia 12 tahun, dia ada di bait Allah dan mulai berdebat tentang ajaran-ajaran yang ada saat itu. Kemudian orang-orang Yahudi menyekolahkan anaknya. Pada usia 5 tahun mereka sekolah, disebut sebagai usia misna. 10 tahun Talmud, 13 tahun Midras, dan kita melihat Yesus pada umur 30 tahun Yesus harus dibaptis. Dan Alkitab berkata untuk menjadi pengikut Musa maka mereka harus dibaptis dengan baptisan Musa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat ternyata kedua penjahat di kanan kiri Yesus adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka taat melakukan hukum Taurat. Mereka disalib bukan karena mencuri, bukan menyamun, tetapi mereka memiliki sebuah visi untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi dengan memberontak kepada pasukan Romawi. Nah, kita masuk di dalam inti pelajaran kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kedua penjahat dan pribadi Yesus? Yang pertama, saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita melihat di sini seorang penjahat yang memiliki sifat kesombongan, sifat keangkuhan. Bahkan ketika dia disalib, dia menyalahkan orang lain. Mengapa? Karena dia merasa sebagai orang Yahudi yang taat, orang Yahudi yang radikal, memperjuangkan kemerdekaan Israel dengan berperang melawan orang Romawi. Di sini kita dapat gambaran keteladanan apakah yang dapat kita lihat di sini. Sifat apakah yang dapat kita pelajari? Yaitu sifat tentang kesombongan rohani. Penjahat ini merasa dirinya benar, merasa dirinya rohani karena ketaatannya melakukan hukum Taurat. Sehingga penjahat ini juga menganggap tidak perlu Yesus untuk menyelamatkan jiwanya. Bahkan dia menghujat Yesus. Yang kedua, penjahat yang kedua, saudara. Penjahat yang kedua berbeda dengan penjahat yang pertama. Penjahat yang kedua adalah juga seorang zelot yang taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari di dalam Lukas pasal 23 ini, penjahat yang kedua justru mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang berkuasa untuk menyelamatkan. Penjahat ini tidak meninggalkan Yesus. Dia tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Dan di atas kayu salib justru dia bertobat terhadap segala kesalahannya. Dia benar-benar mengenal Yesus, bahwa Yesus seorang yang benar dan tidak melakukan kesalahan. Dan yang luar biasa, di tengah saudara penderitaan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi justru penjahat itu memikirkan kerajaan surga. Dia tidak memikirkan bagaimana untuk turun dari salib. Justru dia memikirkan kekekalan. Penjahat adalah status yang disematkan kepadanya oleh orang Romawi. Tetapi hatinya, hati yang rendah hati mau bertobat, hati yang rendah hati mau mengakui bahwa tanpa Yesus kesalehannya seperti kain kotor, kesalehannya tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita bandingkan dengan anak sulung dan anak bungsu telah melakukan dosa kedagingan dan dia bertobat dan mengaku dosa kembali kepada bapaknya. Tetapi justru anak yang sulung, dia yang tinggal dengan bapaknya, melakukan dosa roh. Yaitu apa saudara? Kesombongan, keangkuhan, keakuan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pribadi yang ketiga yaitu Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, mengapa Yesus tidak turun dari salib? Apakah paku itu bisa menghalangi dia untuk turun dari salib? Tentu tidak, saudara. Terlalu mudah Yesus untuk turun dari salib. Bahkan ketika orang-orang menghujat dia, di dalam Matius pasal 27 ayat 42 dikatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ketika Yesus ditantang untuk turun dari salib, sebenarnya terlalu mudah bagi dia turun dari salib. Tetapi justru Yesus tidak mau turun dari salib. Mengapa, saudara? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus belajar merendahkan diri, belajar untuk taat, berbeda dengan sifat iblis yang penuh dengan kesombongan dan keakuan. Bahkan ketika Yesus ditantang, dia tidak melayani tantangan itu. Dia tidak menunjukkan keangkuhannya, keperkasaannya saat itu. Tetapi dia justru memberikan keteladanan kepada kita untuk merendahkan diri dan taat. Selanjutnya, mengapa Yesus tetap ada di salib itu? Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 6 dikatakan, aku memberi punggungku. Mengapa, saudara? Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Kita telah belajar 3 pribadi. Yang pertama, dia merasa benar, merasa saleh dengan semua ritual yang dia lakukan. Dan tanpa Yesus, dia beranggapan bisa selamat. Yang kedua, sekalipun dia melakukan hukum itu atau hukum Taurat, tetapi dia memerlukan Yesus. Dia percaya bahwa Yesuslah sang juru selamat dan mengaku setiap kesalahan dan dosa dan memohon pengampunan. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yesus. Dia lemah lembut, dia rendah hati dan taat. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib. Kematiannya bukanlah kematian martir, tetapi kematian korban. Biarlah setiap kita mempelajarinya dan merenungkannya, agar kita menang dari keakuan dan terus memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah, tetapi kita juga harus terus melakukan atau melaksanakan keselamatan itu tanpa merasa sombong rohani. Tetapi kita terus meminta anugerah Tuhan. Jika sampai hari ini kita masih bisa melayani, itu pun karena anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Janji Allah di
yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakini Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Janji Allah di dalam-dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakini Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakini Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur saudara. Kita naikkan pujian mataku tertuju padamu. Biarlah iman kita terus kita nyatakan di dalam Yesus. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya. Oh, sembuhkan
jika di dalam pengiringan kami, di dalam melayani-Mu, kami dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan rohani. Biarlah pada saat ini kami kembali Tuhan mengakui bahwa tanpa Engkau maka kesalehan kami seperti kain kotor. Segala apapun kebaikan yang kami kerjakan penuh dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Biarlah Engkau yang menguduskan kami, belajar untuk rendah hati, belajar untuk terus mengandalkan Engkau, belajar untuk taat dan lemah lembut, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu di dalam kasih setia dan kemurahan-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki, Engkau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam kuasa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.